Sudah bisa terlihat tayangannya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini pembelajaran yang keempat ya. Kita di semester kedua ini, dan di teks yang pertama masih sama dengan pertemuan minggu-minggu yang lalu. Pertemuan 1, 2, 3 itu tentang teks tanggapan. Ini pertemuan keempat, pembelajaran keempat masih teks tanggapan. Tapi untuk kali ini beda, karena materi hari ini khususnya kalian nanti akan menulis teks tanggapan. Artinya kamu nanti harus membuat teks tanggapan. Karena akan membuat teks tanggapan ya berarti nanti yang akan saya nilai ya teks tanggapan kamu itu. Maka nanti kamu harus bisa menulis dengan serinci, sejelas, sedetail mungkin. Tujuan pembelajarannya ada 2 ya. Yang pertama, kamu nanti membuat perencanaan dulu atau merancang, khususnya yang berkaitan dengan struktur teks tanggapan. Setelah punya rancangan, baru kemudian yang kedua, rancangan itu dikembangkan. Jadi kamu harus bisa mengembangkan rancangan menjadi teks tanggapan. Jadi kegiatannya yang harus kalian capai nanti 2, merancang dan mengembangkan rancangan menjadi teks. Anak-anak, yang pertama, di dalam kegiatan membuat rancangan atau membuat perencanaan, atau boleh dikatakan membuat kerangka karangan, ini yang pertama kamu nanti saya minta untuk mencermati. Sudah saya siapkan tayangan berupa video. Tayangan ini nanti kamu cermati sedetail mungkin. Dan ketika mencermati, silakan langsung nanti dicatat. Ada pertanyaan pertama, informasi tentang apakah yang kamu peroleh dari objek tersebut. Artinya setelah tayangan video ini, objek yang ditayangkan ini kira-kira tentang apa. Saya memilihkan kamu tidak asing terhadap objek ini, karena objek ini ada di lingkungan sekolahmu. Sehingga pertanyaan pertama ini kalau kita hubungkan dengan struktur, kira-kira ini termasuk bagian apa? Mungkin masih ingat. Kalau ini pertanyaan ini dijawab, ditemukan, kira-kira ini bagian apa di struktur teks tanggapan? Apa, Windy? Tina? Halo, Tina? Kira-kira ya, tentang apa ini pertanyaan pertama ini? Tentang struktur teks tanggapan kan ada 3 kan? Yaitu yang pertama apa? Ya. Konteks. Oke, jadi konteks. Jadi informasi tentang apakah yang kamu peroleh ini berkaitan dengan konteksnya kira-kira apa. Tuh. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana keadaan atau kondisi objek tersebut? Artinya kamu berupaya untuk memperoleh data selengkap-lengkapnya, data sebanyak-banyaknya, serinci mungkin yang ada di tayangan ini. Karena ditanya tentang bagaimana keadaan, ya kamu nanti harus menggambarkan selengkap-lengkapnya. Maka nanti bisa kamu buat ring-ringan, misalnya bagaimana bebatuannya, bagaimana airnya, kolamnya, atau gambarnya, dan seterusnya, atau mungkin bunga-bunganya, taman tanamannya, dan seterusnya. Nah, itu nanti kamu temukan data itu selengkap-lengkapnya berdasarkan tayangan. Nah, yang demikian pertanyaan 2 ini kalau dihubungkan dengan struktur, kira-kira ini bagian apa?
Deskripsi. Oke, jadi ini menjawab bagian yang kedua yaitu deskripsi. Artinya kamu nanti harus mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana objek ini. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang ingin kamu sampaikan terkait dengan objek tersebut? Itu artinya kamu nanti harus memberikan penilaian. Kamu harus menyampaikan pendapatmu. Pendapat tentang objek ini. Boleh kamu berpendapat mungkin memuji, menyampaikan hal-hal baiknya, menyampaikan kelebihan-kelebihan, keunggulan atau keistimewaan, atau menyampaikan sisi positifnya. Nah, itu boleh. Tetapi jika kamu melihat ada kekurangan, ada ketidakbaikannya, atau ada hal-hal yang mungkin sisi negatifnya juga kamu peroleh, juga boleh kamu sampaikan. Atau mungkin kamu menyanggah, menyangkal, atau menolak, artinya hal-hal yang terkait dengan objek ini kamu punya sangkalan yang lain juga boleh. Jadi yang ketiga ini bagian dari teks tanggapan yang intinya kamu harus berpendapat, memberikan penilaian. Demikian tayangan ini nanti kamu harus menemukan 3 hal. Yang pertama konteksnya, itu melalui pertanyaan 1. Yang kedua pendeskripsiannya, penggambarannya, bagaimana, itu di pertanyaan kedua. Dan yang ketiga penilaian kamu, itu berkaitan dengan pertanyaan 3. Itu ya. Sudah siap ya? Baik, kalau sudah siap, saya mulai tayangannya. Bisa dilihat videonya? Bisa. Oke. Ini adalah objek yang ada di sekolahmu. Silahkan kamu cermati, mungkin tanamannya, bunga-bunganya, penataannya, bebatuannya, atau mungkin background gambar yang ada. Mungkin ada kolamnya, bagaimana kondisi airnya, beraneka macam pewarnaan bentuk-bentuk bebatuannya. Nah, ini semuanya. Jadi nanti kalau kamu membuat teks tanggapan ini pasti akan banyak. Nah, ini ada airnya. Bagus sekali. Jadi ini bisa kamu uraikan selengkap mungkin. Selain mungkin sisi positif, kamu juga boleh nanti mengungkapkan sisi negatifnya. Mungkin ada tong sampah, menurut kamu bagaimana? Ya, jadi itu tadi tentang sebuah objek yang saya pikir kamu sudah sangat paham, tahu, dan pernah melihat juga karena ada di lingkungan sekolahmu. Nah, tentang tugasnya, yang pertama, setelah kamu mencermati tayangan tadi, maksudnya video objek tadi, saya minta membuat rancangan, membuat perencanaan, atau membuat kerangka dengan dipandu 3 pertanyaan. 1, informasi tentang apa tadi sudah konteks ya. Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan atau kondisi objek. Ini tolong nanti dijawab lengkap ya, misalnya kondisi bebatuannya, kondisi tanaman juga
tegangannya, kondisi kolamnya, dan seterusnya tadi. Kemudian yang ketiga, apa yang ingin kamu sampaikan? Artinya pendapat kamu berkaitan dengan objek tadi. Ini perencanaannya. Kalau semua rancangan ini sudah komplit, lengkap, baru kemudian yang ketiga, kamu membuat teks tanggapan. Teks tanggapan itu ya harus berdasarkan data yang kamu peroleh tadi. Setelah pertanyaan 1, 2, 3 ini kamu jawab semua, kamu temukan data-datanya, maka terus kamu buat teks tanggapan. Teks tanggapan ini harus lengkap, harus rinci, berdasarkan data tadi. Kalau perlu, sebelum nanti kamu kumpulkan, ya yang namanya teks harus ada judulnya, misalnya begitu. Nah, kalau sudah, kemudian petunjuk teknisnya, kamu nanti bisa menggunakan lembar kerja atau LK4. Nanti di Google Classroom, kalian bisa membukanya. Kemudian, jika kegiatan pembelajaran ini nanti kamu masih kurang jelas, nanti rekaman pembelajaran hari ini akan saya unggah lagi di YouTube. Kamu nanti bisa mengulang-ulang lagi penjelasan dari Pak Pujito. Simak kembali video pembelajaran ini. Kemudian selesaikan tugasnya di kertas boleh, atau langsung di LK tersebut boleh. Beberapa temanmu banyak yang mengerjakan di tugas 1, 2, 3 kemarin, itu mengerjakannya langsung di LK, file LK terus dikerjakan. Boleh. Tapi kalau lebih senang di kertas ya boleh. Setelah selesai, kemudian kirimkan kembali hasil kerjamu di Google Classroom. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, bagaimana LK-nya, lembar kerjanya, saya bukakan dulu ya. Atau mungkin ada pertanyaan dulu. Windy atau Tina, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Saya bukakan dulu LK-nya ya. Ya. Nah, jadi ini LK-nya. Sudah bisa dilihat LK-nya? Yang pertama, simak tayangan video. Tayangan tentang tadi, video taman tadi, nanti di Google Classroom juga sudah saya siapkan. Jadi kalau videonya tadi kurang jelas, mungkin terputus-putus, kamu boleh membuka lagi di YouTube, sudah saya siapkan. Kemudian perintahnya nomor 2, buatlah rancangan teks tanggapan dengan menjawab pertanyaan berikut. Jadi pertanyaan 1, informasi tentang apa, boleh langsung kamu jawab di situ. Bagaimana keadaan atau kondisi objek tersebut, boleh langsung kamu tuliskan di situ. Kemudian apa yang ingin kamu sampaikan juga silahkan langsung kamu jawab di situ, boleh. Setelah itu, nomor 3 ini, buatlah teks tanggapan berdasarkan data yang sudah kamu rancang di atas. Nah, tolong yang nomor 3 ini yang paling penting anak-anak. Jadi nomor 3 ini teks kamu harus detail ya, harus rinci ya. Rincinya yang pertama mempertimbangkan strukturnya, ada konteksnya, ada deskripsinya, dan ada penilaiannya. Artinya pendapat kamu itu. Deskripsinya ini yang kedua ini harus detail, harus rinci. Di samping itu, unsur kebiasaan juga harus kamu pertimbangkan. Artinya bagaimana pembuatan kalimat aktif seperti kemarin, kalimat pasif, penggunaan kata hubung, kata depan, terutama bahasa deskriptifnya itu harus yang benar-benar rinci, itu juga harus menjadi pertimbangan.
Dan yang utama lagi adalah bagaimana kalimat penilaian kamu. Kamu di bagian akhir harus, karena teks tanggapan kan intinya memang kamu menyampaikan tanggapanmu. Tanggapanmu itu mengatakan itu jelek, itu bagus, atau itu menarik, atau itu mempesona, atau itu sangat indah, dan seterusnya. Silahkan, bebas. Maka harus ada itu didukung dengan data-data ini. Ini kira-kira gambaran LK-nya. Saya pikir cukup simpel kegiatan hari ini, tapi mungkin kerjamu yang harus detail. Tentang LK, sekali lagi, ini mungkin kalau ada kebingungan boleh tanya, Windu. Enggak, Pak. Ya, cukup jelas ya. Tina, gimana Tin? Ya. Enggak ada, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, Enggak. intinya itu. Dan kamu sudah luar biasa, sudah aktif hari ini. Saya hargai semangat kamu, saya hargai kerja keras kamu. Semoga kamu sukses. Dan khusus Windy, mulai hari ini tugas 1, 2, 3 kalau bisa nanti segera dikirim biar Pak Busto segera menilai ya. Baik, jika memang tidak ada, saya potret dulu sebagai absen hari ini ya. Saya potret dulu. Maka untuk potretnya salam literasi ya, salam literasi. Oke. Salam literasi. 3, 2. Sebentar ya. Untuk yang kedua saya potret lagi. Senyum enggak apa-apa, gaya bebas. Oke ya. 3, senyum. 3, 2, 1. Baik, menurut sekalian, sementara cukup. Terima kasih. Semoga kamu selalu sehat, semoga mendapatkan kecerahan, dan semoga selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semua keluarga kamu juga sehat dan sukses untuk karir kamu ke depan. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya putus ya. Oke.